kasih Anda kembali menyaksikan IDX Second Session Closing pemirsa, dan pertanyaan Anda masih bisa Anda ajukan melalui line telepon maupun juga WhatsApp interaktif dengan nomor yang tertera di layar televisi Anda. Kita kembali berbincang bersama investment spesialis Mega Capital Indonesia, Bapak Lianto Sudarso. Pak Lianto. Ya. Sebelum kita ke saham pilihan rekomendasi dari Anda, kita akan bahas tuntas terlebih dahulu pertanyaan dari Pak Bahri tadi di Jakarta menanyakan mengenai Telkom. Katanya bulan depan seperti apa? Saya sudah punya posisi 2720. Ya, jadi sebelum kita mungkin membahas masalah saham satu persatu, perlu investor ketahui bahwa per data dari KSE per 30 September 2020 dan mungkin masih coming up, kita harus tahu bahwa komposisi retail investor di IHSG itu sudah mencapai 30%. Oke, retail investor saja ya, saya bukan ngomong antara domestik, tapi kalau kita sudah breakdown antara domestik dan foreign, domestiknya ini udah 60%. Oke, nah jadi di sini perlu kita ingat bahwa memang banyak sifatnya yang investor retail ini kan mereka main jangka pendek begitu ya. Nah jadi di kondisi yang memang volatile seperti ini, ya menurut saya akan lebih bijak jika Anda melihat itu dari segi valuasi dan juga opportunity-nya untuk lebih jangka menengah dan panjang begitu. Jadi karena saya rasa untuk kondisi seperti ini kalau trading jangka pendek untungnya juga kurang bisa maksimal. Nah, balik lagi untuk ke Telkom, untuk Bapak yang masuk di harga 2.700 itu harganya sudah cukup bagus Pak secara valuasi. Oke. Nah, jadi memang ya tapi untuk Telkom sendiri memang kita yang perlu cukup sabar untuk menunggu ya. Itu adalah salah satunya masih ada isu ya di telekomunikasi sektor di mana ini mereka masih melakukan perang harga gitu. Tapi kalau kita juga lihat prospek ke depannya di mana Telkom merencanakan untuk meng-IPO-kan mitra-telnya ya mungkin tahun depan dan lain sebagainya. Ini pastinya bagus ini untuk Telkom begitu. Jadi it's about patient aja sih untuk Telkom, saya rasa seperti itu. Tapi untuk harganya masuk udah oke. Hari ini kan kita tahu bahwa merupakan salah satu emiten top losers. Turunnya 1,13%, 2620. Kira-kira kalau menjadi acuan teknikal gitu ya, support resistennya dari Pak Lianto di posisi berapa untuk Telkom yang bisa menjadi acuan, posisi dari Pak Bahri tadi yang sudah memiliki Telkom di 2720? Ya, jadi menurut saya sih kalau sekarang ini, as long as Telkom tidak ke arah lebih turun mungkin dari 26, itu tidak masalah sih, masih nggak masalah. Karena harganya ini juga, kalau kita lihat ini sudah bisa dikatakan hampir hampir mencapai all time low dalam 2-3 tahun ke belakangnya. Begitu. Tidak bergerak di bawah 2.600, masih aman untuk di hold, sementara resisten terdekat di posisi berapa kira-kira yang akan dicoba untuk Telkom? Ya mungkin kalau psikologinya ada di 2.500 ya, tapi saya rasa itu tidak akan terjadi ya, karena Telkom ini barang-barangnya fund manager sih, jadi banyak yang akan nahan pasti. Resistennya di posisi berapa? Kalau untuk resisten terdekat, di sini saya lihat mungkin di sekitar 29 ya. 29 ya? Ya, baik. 29 sampai 3.000 lah begitu. Hold saja terlebih dahulu untuk saham Telkom dari Pak Bahri di Jakarta. Oke, sebelum kita lanjutkan untuk saham rekomendasi lainnya ataupun saham yang ditanyakan oleh para investor gitu ya, kita ke saham pilihan Anda terlebih dahulu, Pak Lianto. Ada dua ya yang direkomendasikan sore hari ini pemirsa, bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Yang pertama adalah emiten dari konstruksi yaitu Wijaya Karya atau Wika dengan posisi support 1.200, resisten 1.250, kemudian direkomendasikan buy EXCL 2.000, kemudian resistennya 2.050 juga direkomendasikan buy. Pak Lianto, ya. Kenapa antara support dan resisten ini sangat dekat? Ya, ini ya, itu saya berikan sebagai level untuk akumulasi buy. Oke, jadi sebenarnya itu adalah level akumulasi buy. Di mana untuk Wijaya Karya sendiri ini saya melihat kalau misalnya dia running di atas 1.200 itu berdasarkan dari channel uptrend yang saya sudah gambarkan gitu earlier. Nah untuk Excel sendiri memang dia juga masih konsolidasi, di sekitar 2.000 sampai 2.050. Jadi kalau Anda bisa mendapatkan harga di level itu, saya rasa itu juga cukup bagus. Berarti sebenarnya ada kekeliruan ya, 2.000 sampai 2.050 adalah level akumulasi buy-nya.
Yes, betul khususnya sekali. untuk EXCL. Excel dan Wijaya Karya. Baik. Nah, kalau begitu EXCL, tadi kan kita berbicara Telkom nih, menyambung pertanyaan dari Pak Bahri di Jakarta. Apakah EXCL memang lebih oke dibanding dengan Telkom? Ya, jadi kalau memang sektor telekomunikasi, memang saya lebih suka Excel dibandingkan Telkom. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari segi EBITDA ya, atau earning before interest, tax and depreciation-nya dia, dan juga ARPU dia, atau average unit, average revenue per user-nya dia, kalau secara growth itu per kuartalan, itu memang Excel lebih bagus dibandingkan dengan Telkom. Oke. Jadi memang kalau Anda mencari growth atau value, nah ada di Excel begitu. Tapi kalau Anda mencari stability dan mungkin lebih suka yang big cap, ya Anda akan memilih Telkom begitu. Tapi kalau karena saya lebih suka yang value dan growing, Oke. saya akan pilih Excel. Anggap saja banyak yang ingin value dan growing gitu, dan ke Excel. Resistennya di berapa? Kalau ternyata kita masih bisa akumulasi di 2000 dan sampai 2050 tadi. Sorry, suaranya terputus, Mbak. Resistennya di posisi berapa, Pak? Nah, kalau untuk resisten terdekat Excel sekarang itu ada di level sekitar 2200 sampai 2250. Oke. Itu yang terdekat dulu ya. Baik, Pak Lianto. Ada resisten Halo. di 2200 sampai 2250. Bisa dengar suara Yes. saya dengan jelas, Pak? Ya, untuk Excel. Untuk EXCL. Kita beralih ke Wika. Wika Ya, tadi kami sampaikan kembali begitu ya Pak, bahwa sebenarnya ini rekomendasinya buy di 1200 sampai 1250. Ya, akumulasi buy. Akumulasi Karena buy. ini dia sedang lebih cenderung sideways ya. Dengan dia ini kalau kita lihat ada gap, kalau mau lihat resisten terdekatnya itu di 1400. Resisten terdekat di 1400. Oke, Ya. itu dia rekomendasinya. Nanti kita berbicara target selanjutnya kalau 1400 bisa dicapai. Yes. Oke, kita kembali Akhir ke tahun ya, semoga lebih bagus lagi. semoga Pak. Wika dan juga EXCL pemirsa. Kita kembali ke pertanyaan bagi portofolio yang memang Anda sudah miliki. Kita ke pertanyaan berikutnya ini. Tidak mencantumkan nama, selamat sore, menanyakan mengenai friend. Tidak disampaikan juga jangka pendek atau jangka panjang, tapi berbicara mengenai friend karena kita tadi bahas Telkom, kemudian juga ada EXCL, mungkin ingin mengcompare. Friend seperti apa menurut Bapak? Ya, kalau friend ini memang dari earningnya masih negatif ya, tapi kalau dengan melihat level sekarang, ya sebenarnya sih kalau misalnya Anda sabar-sabar aja, harusnya akan bisa profit ya, tapi memang saya tidak bisa memastikan ini kapan, karena memang kalau dari telekomunikasi kan memang saya tadi katakan perang harga, oke, dan friend ini karena associated dengan salah satu grup besar di Indonesia, as long as sabar, saya rasa pasti bisa membuahkan hasil, begitu. Mungkin banyak yang tertarik, khususnya yang retail, karena harganya masih di 70 gitu ya. Dan hari ini naik 2,9%. Boleh di-buy, friend, dan kira-kira peluangnya bisa ke berapa, Pak? Nah, kalau untuk kenaikannya sendiri, kalau untuk saham seperti ini yang small cap, memang kita nggak bisa kasih timing pastinya ya. Oke. Tapi kalau Anda hanya ingin melihat dia punya support and resistance-nya, ya ini paling terdekat ada di level 85 kali ya. 85? Ya, 85 sampai 90 resisten terdekatnya. Di 70 boleh masuk? Depends. Kalau Anda melihat ini, kalau Anda suka yang murah, Oke. dan melihat kalau misalnya friend ini bisa bertumbuh jangka panjang, ya ini Anda boleh masuk, tapi sabar. Baik. Spekulatif tampaknya ya? Ya lebih ke kesabaran ya. Oke. Harus sabar sih. EXCL masih lebih dijagokan. Yes. Baik, ada pertanyaan dari Pak Tony di Jakarta. Selamat sore Pak Tony. Masih penasaran soal saham pilihan dari Pak Lianto nih, EXCL katanya. Saya entry 2.500. Bapak tadi bilang targetnya 2.200 sampai 2.250. Benar ya Pak ya? Itu untuk target terdekat. Iya. Nah, kalau sudah punya 2.500 gimana kelanjutannya nih Pak? Oke. Kalau di 2.500 pun, itu adalah untuk target lebih jangka menengahnya. Jadi kalau Bapak ada di level 2.500, untuk saya sendiri, saya akan hold. Karena sebenarnya target price-nya itu cukup tinggi untuk 1 tahun ke depan itu,
kita melihatnya itu bisa ke 2.800 sampai 3.000. 2.800 sampai 3.000. Oke, jadi tahan saja kalau punya di 2.500 dan Yes. mungkin bisa averaging down kalau misalnya menyentuh lagi 2.000-an sampai 2.050 atau posisi-posisi sekarang atau jangan Ya. dulu. Jadi kalau tadi lihatnya masuknya di 2.500 ya, dan melihat dengan kondisi harga yang sekarang ini 2.000-an, saya rasa ini cukup menarik untuk Bapak melakukan averaging down. Averaging down, Dengan ya. begitu, ya average-nya kan bisa sekitar 2.200-an ya. Baik. Ya, jadi itu akan sangat menarik sih untuk secara harga juga overall. Cut loss di posisi berapa? Cut loss, kalau misalnya sampai Excel ini running di bawah 2.000 atau mungkin 1.900, mungkin baru saya katakan cut loss ya. Baik, itu dia rekomendasinya ya untuk XCL. Oke, kita beralih ke emiten berikutnya. Pertanyaan dari Pak Murno dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Selamat sore. Beliau menanyakan Java untuk support dan resisten jangka menengah. Oke, sebentar. Nah, Java ini kan cenderungnya sideways ya. Saya lihat di sini ada support cukup kuat di sekitar 1.000 gitu ya Pak, 1.050 lah ya, 1.000 sampai 1.050. Dengan resisten ini di sekitar 1.250 Pak. Jadi sekitar 1.050 sampai 1.250 itu untuk jangka menengah dan pendek ya Pak ya. Oke, sebenarnya range ini cukup menarik tidak menurut Pak Lianto? Ya, kalau masalah Java atau any poultry, sekali lagi harus kembali lagi. Ini karena masalahnya daya beli masyarakat kan lagi melemah. Betul. Karena terus deflasi kan. Nah, nanti kalau misalnya kondisi perekonomian sudah lebih membaik dan inflasinya udah picking off, nah saya rasa saham-saham poultry ini juga akan diuntungkan. Toh sekarang juga kalau kita lihat sektor poultry sendiri, dari pemerintah ini sudah memberlakukan namanya culling program, jadi kontrol dia punya kuantitas untuk poultry yang ada di pasar, begitu sih. Jadi sekali lagi Java ini harus sabar. Harus sabar, belum timingnya Iya. berarti ya? Ya, tapi udah cukup menarik menurut saya untuk akumulasi ya. Oke, Gitu. berarti momennya adalah cicil beli sekarang, nabung. Yes, yes. Oke, level beli ya, posisi-posisi Ya. beli sekarang untuk Ya, Java. masih bisa dicicil beli untuk Tapi sekarang. harus untuk jangka menengah ya Pak ya? Menengah dan panjang, at least Menengah dan sampai panjang. ekonominya lebih picking up, at least sudah mulai tanda-tanda inflasi per Oke. bulannya, itu akan lebih bagus. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Stanley di Jakarta. Selamat sore, menanyakan komoditas Inco di hold untuk jangka panjang bagaimana menurut Bapak? Karena saya sudah punya di 4.200. Tujuan adalah memang untuk investasi katanya. Oke, kalau Bapak untuk investasi, Inco sendiri ya, Bapak ada di level berapa? 4.000 ya? 4.200. Oh, 4.200 ya, berarti cukup tinggi sebenarnya ya. Saya rasa mungkin saya lihat ini mungkin ada kemungkinan Inco ini mungkin bisa profit taking sebentar ya, koreksi karena kemarin naik cukup tinggi kan. Sekitar 3.900 mungkin ya bisa koreksi ke arah sana, tapi dia ini sudah uptrend sekali. Nah, kalau Bapak ngomong untuk investasi ini sangat bagus Pak, karena Inco ini atau pastinya dia akan diuntungkan untuk program ke depannya, di mana kalau kita tahu kan nanti kan, apalagi kalau ini Pilpres dilakukan, Bapak mungkin mau mengandalkan si Joe Biden Pak, karena Joe Biden ini salah satu programnya adalah dia suka dengan namanya green technology ya, salah satunya adalah electric vehicle. Nah, kalau misalnya electric vehicle ini terus dijalankan dan mungkin nanti ke depannya Tesla juga ada rumor akan mau investasi di Indonesia kan, nah ini pastinya Inco-nya akan diuntungkan untuk jangka panjang. Jadi begitu. tunggu hasil pemilu dulu ya Pak? Ya, salah satunya seperti itu ya. Tapi terlanjur beliau sudah punya 4.200 dan kalau kita lihat kan year to date-nya kan juga naik signifikan nih untuk Inco sudah 11,26. 6 bulan terakhir bahkan paling tinggi 61,35%. Kalau untuk berbicara komoditas kan tidak bisa dipungkiri dia by momentum biasanya ya, tidak selalu setiap tahun menguat gitu. Ada masa-masa nah tampaknya apabila tahun ini justru tahun penguatan untuk Inco, apakah masih menarik kalau kita tahan untuk jangka mungkin 3 atau 4 tahun ke depan? Saya rasa kalau Anda nggak usah lihat 3 tahun, 4 tahun ke depan, mungkin 1 sampai 2 tahun ke depan, memang nikel ini saya setuju kalau komoditas itu memang cyclical. Tapi untuk
nikel yang menjadi bahan dasar untuk seperti robotik, ya terus ada semiconductor dan lain sebagainya. Ini lagi nge-hype sebenarnya, gitu. Dan apalagi kalau kita lihat seperti China sekarang ya, China yang terus mengembangkan dari sisi robotik dan lain sebagainya. Dan China juga lagi picking up ekonominya, recovery. Nah, ini bagus banget untuk saham-saham seperti Inco, begitu. Baik. Hold saja Inco di 4.200. Targetnya Ya, berapa, Pak? Nah, ini akan terus kita pantau ya, karena memang sebenarnya kalau kita lihat dari penguatannya yang terjadi sampai sekarang ini, sebenarnya ini valuasinya sudah cukup fair dan cukup menuju ke arah mahal. Tapi kalau melihat prospek ke depannya, kalau misalnya ini terus bertambah demandnya, kita bisa terus upgrade. Nah, jadi menurut saya kalau memang Bapak mau investasi di saham Inco-nya, nah nanti kalau misalnya terjadi profit taking, bisa averaging down. Gitu. Nanti kita bahas profit taking, averaging down-nya di posisi berapa, dan juga ada pertanyaan dari Pak Edi di Bandung. Kita jeda kembali. Kami akan segera kembali pemirsa, usai jeda pariwara berikut.